Sobat Mista, berjumpa lagi dalam program Misteri Tempat Angker. Di episode kali ini, tim Misteri Tempat Angker masih berada di pabrik terbengkalai di daerah Gunung Putri, Bogor. Pada episode sebelumnya, tim investigator kami Tri sempat dihadiri 2 penampakan sekaligus pada saat melakukan uji nyali. Ingin tahu kelanjutan penelusuran tim Mista? Saksikan terus tayangan ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk terus menyaksikan episode-episode terbaru dari Misteri Tempat Angker. Oke, Sobat Misteri Tempat Angker, tadi kita telah melakukan penelusuran beberapa tempat. Tadi kita menemukan ada baby, terus kemudian ada wanita berbaju merah, kemudian ada yang gantung diri juga, dan sempat beberapa tim kami juga merasakan sesuatu ya di dalam tempat tersebut. Nah, kita akan kita bertemu dengan Bu Erna. Bu Erna adalah warga asli sini ya Bu ya? Iya. Bisa nggak Bu diceritakan kembali atau review ulang gitu ya? Apakah yang sudah kami lihat tadi itu memang seperti itu mitos yang ada di sekitar Sini. pabrik sini? Ya. Memang benar banyak mitos yang mengatakan bahwa sosok perempuan itu tadinya adalah karyawan sini. Yang mohon maaf ya, agak sedikit vulgar, jadi ya mungkin menyukai atasannya Ya. gitulah ya. Hingga terjadilah sebuah kehamilan sekian bulan, sekitar 5 bulanan gitu. Karena pasti minta tuntutan tanggung jawab ya, gitu. Pastinya Cuman gitu kan ya. pasti tidak diizinkan, pasti tidak mau kan atasannya, karena itu tergolong simpanan gitu. Dan sedikit depresi mungkin ya, sampai terjadilah gantung diri di atas. Ya, seperti itu. Ya, tadi mitosnya. ketika kami lihat juga kamarnya sedikit lebih Ya, mistis iya. ya, dan di lantai atas tadi ya Bu iya, ya. iya, seperti itu. Mitosnya seperti itu. Memang itu, ini pabrik memang berjalan tidak terlalu lama Bu. Dibangun sekitar tahun 70-an dan hanya berjalan sekitar nggak nyampe 5 tahun, itu langsung bangkrut. Apa penyebabnya Bu? Kurang tahu. Kurang juga. tahu ya, kemasan namanya juga pembesar ya, kita Iya. nggak ngerti isu-isunya ya, keluarga, masalah keluarga seperti itu. Setelah itu ya sudah terbengkalai seperti ini, dan ya pasti yang menempati juga hal-hal yang seperti itu. Oh, gitu. Jadi kesimpulannya apa yang kami lihat, apa yang telah kami tulis itu benar adanya seperti Benar, mitos warga benar. sini ya. Dan memang banyak anak kecil ya. Iya. Seperti itu. Ada Iya. baby Bu, ada Iya, baby. iya gitu. mungkin dari itu ya. Dari Dan yang ada hamil. wanita cantik itu. Tadi Iya. ketika kami pertama kali datang, sebelum memulai acara ini pun sudah hadir wanita tadi. Iya, Dan di sini maaf ya Bu ya, banyak pocong-pocong iya. itu. Iya, memang karena mohon maaf sebelah juga pemakaman ya. Iya. Jadi yang di sini pun tidak sepenuhnya yang ada di sini pasti ada kaitannya dengan yang Iya, di betul. sebelah. Betul. Dan sepertinya tanah ini juga tanah pemakaman Iya. ya, yang belum Alas. dibebaskan Iya, hingga masih ada di bawahnya. iya, karena kan yang punya juga salah satu penguasa di negara ini kan. Jadinya Iya, kan mudah untuk beliau Harus ngambil. tanpa izin dan tanpa ritual ya sebelumnya ya. Seperti ya. Isunya sih begitu gitu Oke. ya, karena udah. Oke, baik. Sobat Misteri Angker, kita lihat ke pabrik yang di belakangnya Bu ya. Boleh. Kabarnya itu lebih mistis lagi atau bagaimana ceritanya? Kalau lebih mistisnya karena di belakang itu menghadap ke sini dan lebih dekat dengan jalan, jadi lebih interaksinya dia suka mengganggu ke yang di jalan. Oh gitu. Seperti tiba-tiba ada yang nyebrang. Oke, padahal gini, Bu, tidak ya. kelihatan. Sekilas tadi saya sempat lihat gitu ya, ada banyak muda-mudi atau pemuda mabuk-mabukan, mohon maaf ya,
kemudian ada perempuan atau wanita lewat dan diganggu dan terjadi sesuatu yang di luar ini kita ya, apa namanya, nalar kita, atau terjadi, maaf dalam tanda kutip, pemerkosaan, apakah itu benar terjadi? Sering di situ. Karena kan ada yang mutilasi juga di situ. Iya. Banyak ya. Seperti itu. Jadinya kan lebih sering mengganggunya itu ya karena kan meninggalnya karena penasaran. Terus kalau sebuah tempat atau sebuah gedung digunakan untuk hal-hal yang negatif, itu kan justru lebih mengundang yang negatif juga gitu. Yang tadinya sebenarnya hanya pabrik atau hanya alas biasa, tetapi digunakan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, kan pasti akan berujungnya ke negatif seperti itu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya apa yang tadi kami lihat itu benar adanya. Oke, baik sahabat Misteri Angker, kita follow us, stay with us. Kita lihat ke belakang pabrik berikutnya. Silahkan. Sobat Misteri Tempat Angker, kita sudah berada tepat di depan pabrik selanjutnya, Ibu ya. Iya. Kita akan melihat dan menyusuri sebenarnya ada misteri apa di dalam pabrik ini. Baik, Bu Erna, bisa kita segera ke sana? Boleh, silahkan. Oke, baik. Oke, Bu Erna, tadi ketika kami datang, saya sudah melihat, tapi adanya beradanya di belakang, bukan di depan pabrik ya. Makhluk-makhluk itu ada, tapi mereka posisinya di belakang pabrik. Dan salah satu wanita tadi juga ada yang berbaju merah tadi. Dan saya lihat juga di sini, maaf, ada tempat, maaf, bukan kuburan ya tempatnya, tempat seseorang dipendam di situ gitu ya. Kemudian memang di depan jalan ini memang muda-mudi itu ya, yang bermotor, yang mabuk-mabukan di depan pabrik ini. Tapi kenapa makhluk-makhluk tersebut sifatnya mereka hanya mengintip gitu ya, tapi dia tidak maju ke sini gitu ya. Tapi yang kan di situ di sini ada banyak pocong gitu ya, Bu ya. Memang banyak berkeliaran di sini. Iya, memang iya. Kalau menurut cerita di sini bagaimana, Bu? Itu kan penglihatan saya secara batin ya. Iya, karena seperti ini, karena ya lagi-lagi sebelah kan adalah pemakaman umum ya. Jadi maju ke sini, itu kan pasti interaksinya tidak hanya di lingkup itu, pasti kan lebih luas. Jadi dia kemana-mana gitu ya. Dan apalagi ada yang diundang dengan hal-hal yang seperti itu, pasti akan lebih ke sini lagi gitu kan. Jadi banyak di sini sering nampak ya, mengganggu ya. Jadi ada penampakan, penampakan. Dan memang kalau karena gedung ini sudah kosong, gudang ya. Lebihnya lebih seperti gudang ya. Dulunya gudang ya. Gudang dikosong dari, tapi adanya itu memang agak yang belakang sebelah sana. Itu ada satu pohon yang memang dihuni oleh kakek nenek ya. Ya, seperti itu yang lebih kuat auranya. Intinya sih sebenarnya beliau melindungi tempat ini sih. Cuman karena tersisih dengan hal-hal itu jadi agak ke belakang seperti itu. Baik Sobat Misteri Tempat Angker, inilah pabrik yang tadi akan kita telusuri ya Bu ya. Dan kita samakan cerita dari penerawangan kebatinan dengan mitos dari warga sekitar sini. Baik, bisa kita lanjut Bu Erna masuk ke dalam? Silakan. Oke, Bu Erna. Ya. Yang saya lihat di sini menurut penerawangan saya ya, di sini di belakang sini ada pohon besar, ada sepasang kakek dan nenek sesepuh di sini mungkin ya dari sebelum zaman Belanda itu ya. Kemudian di sini tapi kita tidak bisa menuju tempat mereka langsung. Karena di situ ada ular besar berwarna kuning dan sangat besar ya, tapi bermahkota. Nah, sungai ini ada sungai di sini, kebetulan ada sungai ya. Kemudian dijaga oleh penjaga seperti punggawa ya, punggawa kerajaan itu, tapi mereka itu membawa tombak, maksudnya celana pendek seperti itu mungkin pada masanya. Tapi mereka tuh sangat kejam yang saya lihat ya, seperti itu. Oke, Sobat Misteri Tempat Angker, itu yang saya lihat menurut penerawangan dari mata batin saya. Baik, kita kita dengarkan cerita dari Bu Erna yang penduduk asli sekitar sini. Bagaimana ceritanya Bu Erna? Apakah sama dengan apa yang saya lihat? Iya, sesuai dengan mitos yang ada di sini. Iya, seperti itu.
bahwa sosok kakek nenek ini adalah seperti penjaga ya di untuk lingkungan sini. Adapun ular yang ibu maksud tadi memang beliau adalah ratunya di sini. Jadi sungai itu seperti kerajaan ya, kerajaan. Nah, banyak punggawa. Ya, itu pada masanya emang seperti itu. Tapi kenapa mereka sangat kejam, Bu? Karena rata-rata sering pada uji nyali ya di situ ya. Gitu. Terus memang ada, mohon maaf, mereka menjaga sesuatu di tempat itu yang tidak boleh diambil sebenarnya. Kenapa ada tombak besar sekali? Itu yang mereka jaga selama ini. Ada. Dan konon ceritanya jika kita bisa mengambil tombak itu kita bisa kaya raya. Ya, tapi kan tidak sembarangan orang bisa ambil. Dan kalaupun diambil pasti ada tumbal. Istilahnya seperti itu ya. Mohon maaf. Tapi itu memang tidak pernah bisa diambil. Sampai sekarang belum bisa. Tidak akan pernah. Karena hanya banyak tumbal aja gitu. Iya. Jadi kalau umpamanya di sana dengan kita ibarat kata orang sini tidak permisi ataupun berkata meremehkan akan sungai itu, masuk kok dangkal. Tapi kenapa sungai itu yang saya lihat aliran darah, Bu? Iya, karena banyak sekali. Mungkin zamannya dulu ya sering buat ritual atau sebagainya. Zaman jajan. Tapi kenapa ada sumur juga di belakang sana? Iya. Ada sumur juga kan, sumur tua. Seperti itu namanya. Ya itu tempatnya di situ. Gitu. Tempatnya di situ. Dan dari dalam sumur itu berbagai macam makhluk gaib ada di situ. Akhirnya kan seperti itu. Iya. Jadi kesimpulannya bukan pabriknya yang angker ya, karena kebetulan lokasi pabriknya itu bersebelahan dengan tempat yang angker. Jadi otomatis makhluk dari sana, makhluk astral dari sana ada di sini. Seperti itu. Jadi kalau pocong-pocong itu mereka hanya ini aja ya. Ya, penggembira aja ya. Tapi sebenarnya memang ada. Di sana. Bahkan menurut yang saya lihat gitu ya, kita kenapa ya Bu ya di sini banyak monyet ya? Karena dulunya alas ya. Tapi di sini monyetnya nggak ada, tapi memang banyak monyet. Suara monyet dan monyet itu berbulu merah ya. Iya. Dan tadi juga. Apakah banyak di sini yang ngipri atau ngepet ya? Bisa kaya loh karena dari sana. Ya itu tadi karena dari ingin mustika itu. Seperti itu. Jadi benar adanya apa yang saya lihat dengan cerita di sini. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Erna. Silahkan. Oke, sahabat misteri tempat angker, untuk pembuktian kita akan melakukan mediasi untuk membuktikan apakah benar apa yang tadi kami lihat dengan penuturan cerita dari warga asli sini ya Bu Erna ya. Oke, Bu Erna, mohon izin, apakah Bu Erna bersedia untuk menjadi mediator untuk pembuktian ini gitu? Boleh. Oke, sobat misteri tempat angker, kita akan melakukan mediasi melalui Bu Erna. Oke, baik, bisa kita ini Bu bisa dikosongkan. Bisa duduk atau sambil berdiri aja? Duduk aja ya. Dikosongin aja ya Bu ya. Teh Nara pun coba melakukan mediasi melalui tubuh Ibu Erna untuk mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang ada di pabrik tersebut. Assalamualaikum. Ini siapa, Bu Erna atau? Assalamualaikum. Boleh tahu siapa? Aki atau Nini penghuni tempat ini? Nini siapa? Nini kuning. Penghuni. Nyi Kuning, apakah benar ceritanya memang tinggal di tempat di pohon belakang itu dengan Aki ya? Iya.
Iya. Ular itu siapa? Aki. Oh, Aki. Oh, jadi ini jadi Nyai itu ular tersebut ya. Nyai punya mustika yang sangat bagus itu. Ada yang ingin sampaikan Nyai? Kami hanya ingin tahu cerita sebenarnya seperti apa. Apakah semuanya benar yang kami lihat? Baik. Oke, baik Nyai. Terima kasih ya Nyai ya. Makasih Nyai ya. Ya. Assalamualaikum. Tadi apa yang saya lihat sebelumnya, kemudian yang Ibu rasakan? Ular. Agak kehijauan tapi ada kuningnya. Tapi setengah kayak naga ya. Iya. Emang ada sinar di sini. Itu mustikanya ya? Oh ya, itu yang saya telur ring-ring. Iya, seperti itu. Memang Bentosnya betul warga sini seperti itu. Iya, ular. Jadi kesimpulannya betul adanya ya, sama ya. Iya. Oke, baik Sobat Misteri Tempat Angker, tadi kita telah melakukan mediasi dan Ibu Erna sebagai mediatornya dan pembuktian apa yang dilihat secara mata batin dan menurut mitos dari warga sini ya Bu ya. Dan kemudian juga tadi sempat hadir Nyai Kemuning. Nyai Kemuning merupakan sosok ular yang mempunyai mustika di sini dan penunggu di sini ya Bu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Erna atas partisipasinya. Silahkan. Sobat Misteri Tempat Angker, setelah ini kami akan berlanjut ke Angga untuk melakukan penelusuran atau pembuktian di tempat ini ya Bu ya. Setelah episode kita tadi. Iya. Oke, baik, stay tune, kita saksikan Follow Us. Oke, mari. Tak hanya Bu Erna, salah satu kru kami pun menjadi sasaran penghuni makhluk tersebut sehingga membuat kru kami pun kerasukan. Ada yang ingin disampaikan, Nyai? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan, Nyai? Atau tidak berkenan tempat ini kami ganggu? Oh iya, ini raga ini. Oke Nyai, bisa tinggalkan raga ini. Kenapa Nyai ingin raga ini? Ingin ketemu Kanjeng. Kanjeng siapa? Kanjeng siapa Nyai? Kami boleh tahu Kanjeng siapa? Nyai, ada apa dengan raga ini? Sehingga Nyai ingin raga ini? Raga ini Kanjeng saya. Oh, raga ini Kanjeng Nyai. Boleh tahu namanya Kanjeng siapa? Berterima Berterima kasih atas apa Nyai? atas kehilangan raga ini.
Terima kasih. Iya baik, nanti kami sampaikan. Iya baik Nyai. Baik Nyai. Nyai terima kasih. Mohon ditinggalkan raga ini Nyai ya, nanti kami sampaikan ya. Ya Nyai ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Minta air, minta air. Iya, nggak mau dia susah. Allah, coba. Saya akan pergi sendiri. Ya, keluar. Jangan kau cabut saya. Keluar Nyai, mohon keluar. Kasihan raga ini. Nanti akan kami sampaikan. Ya. Untuk ketiga kalinya teror penghuni pabrik pun hadir. Sesaat sebelum Angga dan tim akan melakukan penelusuran, salah satu kru lighting man kami pun kerasukan. Iya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Udah. Pami udah. Iya, yang tadi sore masuk. Yang tadi kan udah komunikasi sama saya. Udah, oke, areknya tenang. Oke. Udah semua nanya, tapi sekarang keluar. Ya, mau dari raga iya. Nah, oh mau coba. Abdi misalnya syuting menuju Dewi, mun Aki keluar kan Abdi panggilkan Prabunya. Aki mau ketemu Prabu aja. Sayang, jelas keluar, ya. Des. Sekarang gue sama Kiting sama Bang Denny sama Fami masuk ke ruangan yang tadi. Oke. Yang tadi sudah dilakukan penelusuran sama Teh Nara dan Bu siapa? Bu Erna. Bu Erna. Dan sempat tadi kita ngeliat kabarnya ada sempat mereka kemasukan ya. Bu Ernanya ya. Ada dua sosok yang masuk. Ada dua sosok. Sosok yang pertama tadi ada apa tadi? Kalau nggak salah Nyai dan satu lagi Akinya. Oke, sekarang kita coba melakukan pembuktian di dalam. Fami pegang GoPro. Oke. Nanti dia collab sama Kiting, sama Bang Denny. Dia dibekali center. Dan gue bawa nih satu kamera. Kita coba lakukan penelusuran sekarang di dalam. Oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Oke, sekarang kita udah di dalam nih. Oke, nih lo ceritain dong apa yang lo rasain nih di sini. Gue sih baru masuk sih, punggung gue merinding ya. Punggung lo merinding. Merinding punggung gue nih. Ini sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Terus kalau Bang Denny apa yang lo rasain? Tadi nih sebelum kita, sorry gue potong. Sebelum kita masuk ke sini, tadi Bang Denny sempat kemasukan lagi 2 kali guys, 2 kali. Hari ini dia kemasukan 2 kali. Doyan. Gua nggak ngerti dia doyan atau gimana. Nah sekarang kita di dalam ini coba menguak apa sih yang terjadi sebetulnya dan mudah-mudahan nih kita bertemu dengan jangan sampai lah. salah satu sosok penunggu yang ada di sini. Bang Kiting ceritain dong Bang Kiting. Ini di dalam sini ada apa? Suaranya agak kencengan tapi. Di dalam ini sebetulnya ada
Ya banyak sih sebetulnya, ada di pojok sana tuh, ada tuh lagi nunggu tuh. Ada apa tuh Bang Den? Ya Kayak gimana? ya sosok makhluk juga. Di mana, di sini ya? Ada makhluk juga pojok sana. Kita coba mau datengin nggak? Tapi jangan jauh-jauh lah. Oke. Tadi gue sempat mengikuti sesi Teh Nara dengan Bu Erna melakukan pembuktian di dalam sini. Saat tadi gue masuk sini, yang gue rasakan hawanya tuh panas, ya. Iya. Sekarang yang gue rasakan hawanya dingin. Lo gimana? Gue sih pengap. Masih pengap ya? Pengap. Dan gue sekarang sih yang gue rasa ini ada perbedaan suhu antara panas dan dingin. Jadi gue harus minum adem sari kayaknya. Oke. Nah, ruangan ini kan gue rasa nggak terlalu besar juga. Kita bagi aja. Fahmi sama Bang Denny coba eksplorasi di sudut sebelah sini ya. Sudut sini ya. Ya. Nanti gue coba eksplorasi di sudut pintu masuk. Dan gue juga tadi udah buat tripod sama lampu. Kamera mungkin akan gue taruh di situ. Oke? Oke, sip. Oke guys, Oke. sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tinggalin ini. Orang-orang baik loh. Oke, gue sekarang lagi ada di luar. Nah, Fahmi Assalamualaikum. lagi ada di dalam gedung ini. Gue coba mau melakukan investigasi dulu di luar sini. Ada sosok apakah di luar sini? Diam situlah. Misi, assalamualaikum. Kita nggak ganggu ya. Maaf kalau kita ganggu. Niat kita bukan Dan apa-apa. dan gue mau ceritain sedikit. Ini kawasan ini tuh banyak sekali pabrik. Tapi hanya ada beberapa tempat atau hanya ada beberapa gudang, warehouse yang bisa kita masukin. Salah satunya ini yang tadi dilakukan sama Teh Nara. Nah ini juga, nah ini bisa kita lihat ini gedung ini dengan ini bersebelahan. Ini. Tapi sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam karena memang gua nggak ngerti dulunya ini apa. Oke, sekarang gue coba masuk lagi ke dalam gedung ini. Gue masih coba mencari satu penampakan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, di sini tuh ada satu buah akses lagi ke belakang. Cuman gue tidak direkomendasi sama warga sekitar atau sama kuncen sini untuk ke belakang. Yang ditakuti bukan adanya sebuah penampakan, tapi di sini masih banyak ular. Dan bisa dilihat sini rumput-rumputnya pun masih sangat tinggi. Nih, bisa dilihat. Jadi ularnya ini cukup berbahaya karena di sini kabarnya masih ada ular kobra, guys. Ini deh. Jadi gue akan masuk lagi ke dalam warehouse ini. Jadi gue akan masuk lagi ke dalam warehouse ini.
Nah, gue ada di dalam. Gimana? Dari tadi assalamualaikum doang. Nemu apa? Hah? Mau nggak kita ke belakang? Ke belakang mana? Ke belakang sana. Tadi sih nggak direkomendasi untuk ke sana karena banyak ular. Kita udah ke belakang sih. Hah? Tadi sore saya udah ke belakang. Udah. Kontrol. Terus? Nah, jadi di situ tuh ya sebetulnya sih permisi izin gitu. Ternyata di situ ada satu mustika apa? Gue merinding di sini terus nih. Bang Dedi, tuh Fahmi ngerasa merinding di situ tuh. Di sini terus. Ada pusaka Tuh. di sini. Di Merinding. pohon ini. Ting, coba respon dulu, Ting. Fahmi kenapa tuh? Mi. Fine. Oke. Masih oke. Apa? Yang merinding aja sih gua. Permisi. Assalamualaikum. Oke, mereka sekarang lagi coba jalan ke ujung. Coba melihat ada. Di sini tadi ya Bang Den. Oke, gue sekarang coba ke yang lain. Nah, tadi di sini juga ada dua masuk. Oke guys, sekarang gue coba taruh kamera di sini. Gue akan coba Nggak ganggu ya. eksplorasi bareng Kiting. Maaf kalau kita ganggu. Bang Angga. Oi. Oke. Kamera udah gue taruh di sini. Ya. Brother kita. Bang Den. Bang Den. Kenapa Bang Den? Kenapa? Ada interaksi sama saya. Kenapa? Kita disuruh keluar. Disuruh keluar. Maaf ya. Riskan. Oke. Maaf. Kunun. Kenapa? Assalamualaikum. Kenapa, Ting? Ada apa? Nggak tanya Bang Denny. Tadi Apa? kita nggak boleh mendekat ke sana. Interaksi dari ada interaksi dari ini. Ada tinggi besar gitu. Interaksi sama saya gitu. Apa? Kita disuruh keluar, jangan mendekat. Kenapa emang? Gitu. Pokoknya jelek gitu. Soalnya di sini banyak yang merhatiin kita nih. Nih, banyak Apakah yang memang ngeliatin kita. terganggu? Di sini dimatiin, di sini sosok besar nih. Nih. Tinggi besar nih, tinggi. Sobat Misteri Tempat Angker, sekarang Bang Denny sama Fahmi lagi coba ke tempat gue yang ada di luar. Kebetulan kamera GoPro-nya habis baterainya, jadi mungkin dia akan kode gue kalau memang nanti akan ada terjadi suatu penampakan. Nah sekarang di sini sendiri, gue nggak tahu mau ngapain. Memang auranya di sini lumayan kenceng. Istighfar. Oke, perbedaannya terasa. Oke, perbedaannya terasa, guys. Ketika gue sendiri dan gue tadi bertiga sama Fahmi dan Denny, ini gue asli merinding banget, sumpah. Dan gue masih terpaku sama satu pojok ini. Ini gue ngerasa
Gue kayak lagi diintipin terus nih di sini. Oke, sekarang gue coba melakukan, gue coba untuk berdiam diri dulu di sini, coba berinteraksi dengan Rasulullah di sini. Oke, baunya, gue udah mulai mencium bau amis. Ini yang gue rasakan waktu gue di Kerawang. Oke, saking banyaknya entitas yang ingin masuk, saat ini nih saya sekarang ngerasa mual lagi. Guys, sekarang gua mau coba taruh satu kamera di sini untuk melakukan pembuktian. Ini kamera akan gue tinggal di sini sendiri. Guanya nggak ada, teman-teman nggak ada. Kita akan rekam. Semoga kita dapat hasil di kamera. Oke, guys, thank you.
Oke Sobat Misteri Tempat Angker, sekarang kita udah ada di penghujung acara. Kita tadi ya sama Teh Nara udah melakukan penelusuran di 2 titik dalam satu kawasan pabrik ini. Tadi saya juga sempat tinggalin Teteh untuk melakukan komunikasi sama penduduk setempat, yaitu ada Bu Erna. Diceritain Teh tadi Teteh, sewaktu saya nggak ada, Teteh melakukan apa aja, terus dapat apa aja Teh? Oh gini, jadi ketika tadi hanya saya dengan Bu Erna atau penduduk asli sini ya, Bu Erna pada awalnya bersedia untuk menjadi mediator. Kemudian apa yang kami lihat secara kebatinan dan sesuai dengan mitos warga sini ternyata memang sama ya, gitu. Nah kemudian ada salah satu kru atau warga sini juga yang kerasukan juga, yang ternyata memang penghuni dari tempat kawasan ini gitu. Dan jadi ternyata gini, ada yang ingin memberikan sesuatu gitu ya, seperti mustika ular ya gitu. Hanya itu sih tadi yang ketika kami tadi mengadakan penelusuran, seperti itu yang kami dapatkan. Oke, sekarang kita review tadi Teh pengalaman kita waktu di pabrik yang satu ada di depan. Gimana Teh tadi? Jadi di pabrik yang di depan tadi kan kita menemukan ada sosok wanita dengan baju merah, kemudian ada baby, ada ada yang sesuatu yang negatif sekali ya, ada yang gantung diri seperti itu, dan banyak anak-anak kecil gitu. Dan ternyata setelah kita samakan itu sama ya dengan cerita aslinya gitu. Jadi apa yang kita lihat secara batin itu benar adanya sesuai dengan mitos warga sekitar pabrik ini ya. Oke. Terus ada satu hal yang atau ada pesan-pesan khusus nggak sih tadi waktu Teteh melakukan interaksi sama, tadi kalau nggak salah Teteh sempat melakukan mediasi ke Bu Erna gitu ya, atau dari penerawangan Teteh
ada nggak pesan-pesan khusus Oh ya. terhadap masyarakat sekitar atau di sini? Oke, jadi kesimpulannya kita sebagai manusia itu jangan mau instan, ingin hidup senang atau ingin kaya, tapi tidak mau berusaha. Jadi dengan meminta pada yang gaib atau meminta pada di sini setan atau makhluk yang kafir. Jadi itu jangan pernah dilakukan karena itu perbuatan yang musyrik, ya. Jadi kita sebaiknya memang tetap berdoa dan berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, baik Kak. Oke. Terus tadi juga ada, saya sore waktu sebelum kita datang, saya sama teman-teman sempat melakukan penelusuran. Di sini juga rupanya mungkin sempat dijadikan sebagai tempat negatif kali ya, karena ada banyak tadi, ada pasangan yang tidak menikah. Oh, di sini. Kalau buat saya sih kesimpulannya memang satu tempat kosong itu jangan pernah dijadikan sebagai tempat yang aneh-aneh, tempat mabuk, mesum, karena itulah awal dari terjadinya hal-hal yang bisa mengganggu masyarakat sekitarnya. Justru itulah hal itu yang akan membalik kepada masyarakat sekitarnya. Mungkin kan bisa aja ada orang jauh yang melakukan hal negatif itu di sini, tapi dampaknya itu yang terjadi terhadap masyarakat sekitar. Dari Teteh, kesimpulan, kalau saya bilang tempat ini 1 terkecil 9 tertinggi, tingkat keangkeran dari tempat ini berapa? Dari keseluruhan atau? Dari keseluruhan. Dari keseluruhan. Kalau untuk tingkat keangkerannya, ini poinnya berapa? Dari 1 sampai 9? 9 tertinggi, 1 terendah. 3 ya. Masih di angka 3. Masih di angka 3. Oke, guys, kita udah 2 tempat nih ya sama Teh Nara. Kemarin kita di Kerawang, itu pun penilaian Teteh masih 3 juga kalau nggak salah. Iya. Kita belum menemukan satu tempat yang benar-benar nilainya ekstrim. Benar-benar ekstrim. Memang saya sendiri, tadi saya bilang ke teman-teman, buat saya pribadi tempat ini memang belum terlalu ekstrim gitu. Dan kita sepakat bahwa mitos-mitos yang ada di sini adalah bukan dari dalam pabrik ini, tapi mitos-mitos yang ada ini justru adanya dari luar pabrik. Karena di samping pabrik ini memang ada satu buah makam yang dikeramatkan. Ya, warga sekitar ya. Sekitar. Dan memang tadi menurut penerawangan Teteh, dulunya pabrik ini memang berdiri di atas lahan makam sebetulnya. Iya. Nah, itulah yang akhirnya mungkin menyebabkan tempat ini menjadi seperti ini. Dia tidak bisa beroperasi. Kita nggak tahu karena apanya yang sesungguhnya. Tapi tetap yang terpenting adalah seperti yang Teteh bilang, kita tetap usaha, tetap lakukan sesuai dengan ajaran Islamnya sesungguhnya. Kita tetap percaya pada Yang Maha Kuasa, kita tetap percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melakukan hal-hal yang di luar dari jalur tersebut, karena itu adalah perbuatan setan. Oke guys, sampai di sini dulu ya Teh. Ya. Terima kasih atas kehadirannya kali ini. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menguak misteri dari salah satu pabrik yang ada di daerah Gunung Putri Bogor ini. Semoga tetap program kita menjadi inspirasi, karena program Misteri Tempat Angker di sini tujuannya adalah untuk menguak sebuah fakta atau mitos yang ada di balik tempat tersebut. Kami tidak mengada-ngada, karena kami hanya memberikan informasi yang sesungguhnya. Tetap saksikan channel kami, tetap saksikan dan pantengin terus channel kami, dukung terus channel kami, channel YouTube kami di Misteri Tempat Angker. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Saksikan episode-episode berikutnya. Oke. Bye. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Saksikan terus program Misteri Tempat Angker minggu depan di jam yang sama untuk mengetahui lanjutan-lanjutan cerita penelusuran yang dilakukan oleh tim Misteri Tempat Angker. Tetap dukung channel Misteri Tempat Angker dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe agar kami terus bisa melakukan pengungkapan sebuah fakta atau mitos di tempat Anda
agar kalian semua tidak tersesat.